Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Muhammad Fiolia. Saya Calista Azhar Ramadhani. Saya Nadila Putri Zahrani. Di sini kami akan memaparkan materi tentang paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli penulis, mengacu pada pengertian paragraf oleh Tarigan yang mengatakan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Paragraf memiliki 6 fungsi, yaitu 1. Sebagai penampung dari sebagian kecil dalam pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. 2. Memudahkan pemahaman dalam pikiran atau ide pokok. 3. Memungkinkan pengarang melahirkan jalan pikirannya secara sistematis. 4. Mengarahkan pembaca dalam mengikuti alur pikiran pengarang serta memahaminya. 5. Sebagai alat penyampai alat pikiran. Dan 6. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. Adapun ciri-ciri atau karakteristik paragraf sebagai berikut. 1. Setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. 2. Umumnya paragraf dibangun oleh sejumlah kalimat. 3. Paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran. 4. Paragraf adalah satu kesatuan koheren yang padat. 5. Kalimat-kalimat dalam paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah ketika setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf adalah kemampuan untuk merangkai kalimat sehingga berkaitan satu sama lain secara padu sehingga logis dan serasi. Yang ketiga, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah cara menyusun dan memperluas ide pokok atau pikiran utama dengan urutan-urutan kalimat penjelas yang disusun secara teratur yang bertujuan agar paragraf lebih jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh pembaca. Unsur penanda kepaduan paragraf. Yang pertama, pengulangan kata atau frasa kunci. Pengulangan kata atau frasa kunci merupakan pengulangan kata-kata atau frasa-frasa yang menjadi kunci dalam suatu kalimat dan diulang atau disebut kembali di kalimat berikutnya. Yang kedua, penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti dalam paragraf berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga, penggunaan kata atau frasa transisi. Penggunaan kata atau frasa transisi membantu memperjelas hubungan antara gagasan-gagasan seperti urutan waktu, hubungan sebab akibat, dan perbandingan. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf, biasanya pada kalimat pertama. Contohnya seperti, sampah plastik berbahaya bagi lingkungan. Plastik sulit terurai sehingga dapat mencemari tanah, mengotori sungai, dan merusak ekosistem laut. Banyak hewan juga mati karena menelan plastik yang berserakan. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Contohnya seperti, sungai di kota besar dipenuhi sampah plastik. Hewan laut sering mati karena perutnya berisi plastik. Mikroplastik bahkan sudah masuk ke tubuh manusia melalui makanan. Semua itu membuktikan bahwa sampah plastik sangat berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Contohnya, sampah plastik merupakan ancaman serius bagi lingkungan. Plastik yang sulit terurai mencemari tanah, mengotori perairan, dan membahayakan hewan yang tidak sengaja menelannya. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa sampah plastik benar-benar berbahaya bagi kelestarian lingkungan. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa secara runtut sesuai urutan waktu. Tujuannya biasanya untuk menghibur, memberikan informasi, atau menggambarkan pengalaman. Contohnya, pagi itu matahari muncul perlahan di ufuk timur. Burung-burung berkicau riang, sementara aku bergegas menuju sekolah dengan hati penuh semangat. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai objek, suasana, atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakannya langsung. Contohnya,
Ruang tamu itu tampak rapi dengan sofa berwarna coklat muda, vas bunga segar di meja, dan aroma kopi yang menenangkan. Yang ketiga ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi bertujuan membujuk atau mengajak pembaca agar melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Contohnya, mari kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Kita ikut menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Yang keempat ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi bertujuan menjelaskan atau memaparkan informasi agar pembaca memperoleh pengetahuan yang jelas dan objektif. Contohnya, fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau mengolah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dengan bantuan sinar matahari serta klorofil. Yang kelima ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi berisi pendapat penulis yang dilengkapi alasan atau bukti dengan tujuan meyakinkan pembaca. Contohnya, belajar membaca sejak dini sangat penting karena anak yang terbiasa membaca akan lebih cepat menyerap pengetahuan dibandingkan yang tidak. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah paragraf merupakan satuan bahasa yang mengandung satu ide pokok yang dikembangkan dengan kalimat penjelas. Paragraf memiliki peran penting dalam membuat tulisan menjadi jelas, runtut, dan mudah dipahami. Jenis-jenis paragraf seperti deduktif, induktif, dan campuran menunjukkan variasi dalam cara menyampaikan gagasan. Oleh karena itu, paragraf yang baik harus memenuhi syarat kesatuan, kepaduan, serta kelengkapan isi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.